Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasili ilal imam Al-Alim Al-Allamah Al-Mustahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Qala ilangkal al-hadith mi'atan wa tsnaini wa khamsina wa an ibn Abbas wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idh huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara ayyakuma fi syamsi wa la yakmuta wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasuma faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadilla wal yakmud wal yutimma saumahu rawahu al-Bukhari. Wa an Ibni Abbas, saking Ibnu Abbas. Hadis hari ini hari Selasa ya. Hari Rabu 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem antarane utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu khutbah sapa Rasulullah. Ida huwa birajulin, tumataan utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam birajulin ketemu wong lanang qaimin kang ngadeg. Pasala nuli takon sapa jenengane Kanjeng Nabi nganhu saking rajul. Faqalu mongko padha matur sapa para sahabat utawi rajul qaim iku Abu Israil. Abu Israil nazara hale nazar, takang nazar sapa Abu Israil ayakuma yento ngadeg sapa jenengane Abu Israil rajul mau bisamsing dalam srengenge wala yakmuda lan yento ora lungguh sapa jenengane Abu Israil wala yastadilla lan ora iyup-iyupan ora ngiyup sapa Abu Israil wala yatakallama lan ora gunem sapa Abu Israil wa yasum lan poso sapa Abu Israil. Faqala mongko ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhu perintah sira kabeh ing Abu Israil wal yatakallam becik ngomong sapa Abu Israil wastadilla wal yastadilla lan becik ngiyup sapa jenengane Abu Israil wal yakmud lan becik lungguh sapa jenengane Abu Israil wal yutimma lan becik nyampurnake sapa Abu Israil saumahu ing puasane Abu Israil. Rawahu cerita ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis hari ini memberikan pengertian, pemahaman bahwa nazar itu ada tempatnya, nazar itu ada jenisnya. Jadi nazar yang
nazar yang harus dilaksanakan dan nazar yang nggak boleh dilaksanakan. Nah, ini ada orang namanya Abu Israil ya. Abu Israil ini nazar tidak akan nazar berdiri di atas terik matahari yang panas dan tidak akan duduk dan tidak akan bertiup, tidak akan berteduh, tidak akan berteduh dan tidak akan berbicara dan berpuasa. Nazar yang semacam ini oleh Rasulullah SAW ditegur dan tidak boleh, memerintahkan para sahabat agar Abu Israil ini membatalkan nazarnya, dan ada satu yang boleh yaitu berpuasa. Kalau nazar berpuasa boleh, tapi kalau nazar semacam panas-panas di matahari ya, tidak duduk, tidak akan berteduh, niki nggak boleh, tidak akan berbicara, karena itu semuanya sudah, itu memang begitu manusia itu. Manusia itu kalau berbicara ya berbicara, berarti bisu barang nggak boleh ini. Jadi nazar untuk bisu nggak boleh. Wallahu alam ya. Tapi itu Sayyidah Maryam itu bisu, itu poso bisu. Ya konteksnya beda lah. Jadi kalau Sayyidah Maryam bisu itu kan itu memang sebuah trik ya, sebuah trik agar dapat menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam itu orang yang suci kan, sehingga berbicaranya diwakilkan oleh si cabang bayi itu Nabi Isa alaihissalam itu. Begitu ceritanya. Jadi kalau ini kan nazar asalnya bisa bicara, tapi nazar nggak bisa bicara. Dan nazar nggak akan bicara. Abu Israil itu siapa? Itu sebuah kunyah, itu nama kunyah, nama kunyah, bukan nama asli, tapi kunyah, julukan ya, nama julukan. Namanya itu Yusair, asalnya Yusrun tapi ditaskir Yusair. Ya, Jidul Usri ya. Orang namanya Yasir, Yusrun, tapi ditaskir tadi Yusair. Ini orang Asor ya. Nazar panas-panas di matahari, tidak duduk, tidak berteduh, puasa. Puasanya boleh, tapi selain puasa nggak boleh. Nah, terus ya takalam, tidak akan berbicara. Tapi kalau zikir nggak apa-apa, artinya tetap zikir. Umum nggak ngomong sama orang. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar membatalkan semuanya. Dawai Kanjeng Nabi, muruhu falyatakallam. Dia suruh bicara. Dia suruh berbicara. Karena nazar itu enggak ada. Nazar diam itu enggak ada. Di falaisa an-nadru bisukut kurbatan min syariatina. Jadi syariat Kanjeng Nabi meneng. Nah, syariat Kanjeng Nabi berdiam diri itu bukan sebuah ibadah. Juga nazar tidak duduk itu juga bukan dari syariat Kanjeng Nabi. Wal yaqmud ay fi ghairi shalah wa illa faman nazar al-qiyam fi sholatin nafli lazimahu. Lah kalau nazar qiyam dalam sholat wajib dilaksanakan.
Kalau qu'ud duduk di dalam sholat ya juga boleh. Nazar misalnya duduk di dalam sholat, misalnya kondisi sakit, kemudian nazar ingin duduk ya boleh. Nah ini bukan sholat, tadi qiyam bukan sholat. Kalau qiyam sholat, berdiri sholat boleh. Misalnya saya kalau diberi ini, dikasih ini, mau nazar sholat berdiri. Boleh. Ya boleh itu. Memang sholatnya asalnya berdiri. Jadi sholat itu asalnya berdiri. Bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya duduk. Nah, ini orang yang tidak mampu berdiri tapi nazar berdiri ya wajib dilaksanakan, kira-kira gitu. Kemudian nazar tidak berteduh. Ini juga nggak boleh. Sama dengan nazar tidak berdiri, nazar tidak akan duduk, nazar tidak akan berbicara, nazar tidak akan berteduh. Ini sama. Itu bukan disyariatkan, itu tidak disyariatkan. Waman nazara ayyuti Allah falyuti'hula. Ini boleh, wajib ini. Barang siapa yang nazar taat kepada Gusti Allah, maka wajib ditaati. Qala Ibnu Rajab fi syarhihi lil hadits al-khamis minal arba'ina lil musannif man taqarraba ila Allah ta'ala bi amalin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan ila Allah fa'amaluhu batilun mardudun. Iki malahan keras meneh iki. Ibnu Rajab di dalam sarahnya menyarai kitab hadis yang ke-45 ya. Hadis yang ke-45 untuk musannif ya, untuk musannif ini Imam Nawawi. Barang siapa yang bernazar yang mana nazarnya itu tidak sebagai kurbah, tidak dijadikan sebagai cara beribadah kepada Gusti Allah, maka amal nazarnya itu, melakukan nazarnya adalah batal, tidak diterima, tertolak. Summa qala walaysa kullu ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Walaysa kullu ma kana qurbah, tidak semua yang dianggap kurbah, yang dianggap ibadah, yang dianggap dapat seseorang takarub dengannya kepada Gusti Allah di dalam beribadah, itu menjadi cara beribadah, itu menjadi cara mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Fi ghairiha. Piye muter-muter. Walaysa kullu ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha. Tidak semua hal yang menjadi cara mendekatkan diri kepada Gusti Allah di satu ibadah itu menjadi cara mendekatkan diri di selain ibadah secara mutlak. Faqad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qaiman fi syamsi. Wis, ini cerita tadi. Waqad ruya anna dzalika kana fi yaumi Jumatin inda simangi khutbatin Nabi, ini Jumatan loh ya. Wa huwa 'alal mimbar fa nadzara ayyakuma wa la yaqmuta wa la yastadilla madama yaktubu. Padahal ini ke khutbah tok. Tujuannya apa? Iqdhaman li sima'i khutbati, padahal dia itu bertujuan mengagungkan, mendengarkan khutbah. Walam yaj'alin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qurbatan yaufa bin ngono wae, padahal dia tujuan itu apa? Mengagungkan khutbahnya,
Ngono Kanjeng Nabi tidak menjadikan sebuah kurba cara beribadah yang benar. Ma'annal qiyam ibadah fi mawadzinga akhar kasolah wal adzan wa du'a fi Arafah wal buruz li syamsi kurbatun lil muhrim. Padalla ala annahu laisa kullu makana kurbatan fi ibadatin yakunu kurbatan fi ghairiha. Jadi ini tadi menjelaskan walaisa kullu. Jadi bukan berarti ibadah, bukan berarti qiyam. Qiyam itu menjadi cara bertakarub kepada Gusti Allah, yang mana terkadang qiyam itu menjadi takarub kepada Gusti Allah, cara bertakarub kepada Gusti Allah. Tidak semuanya qiyam. Jadi tidak semua pikiring mutar-mutar gitu. Laisa kullu makana kurbatan fi ibadah yakunu kurbatan fi ghairiha. Ngadeg. Nah, berdiri itu kan telah menjadi cara seseorang mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ya, misalnya sholat berdiri, itu kan memang begitu. Tapi tidak begitu qiyam menjadi, tidak semuanya qiyam itu jadi ibadah. Tidak semuanya qiyam itu menjadi ibadah. Qiyam itu menjadi cara bertakarub kepada Gusti Allah. Contohnya qiyam nadar yang dilakukan oleh Abu Israil tadi. Mestinya kan kalau qiyam yang awalnya itu tujuannya untuk mendengarkan khutbah itu kan jadi ibadah, tapi ternyata tidak jadi ibadah. Ternyata tidak menjadi cara bertakarub diri kepada Gusti Allah. Ini kaidah walaisa kullu makana kurbatan. Dalam hal ini adalah qiyam, kurbatan pengibadah, yakunu kurbatan, itu jadi kurban, jadi ibadah di selain, yakunu kurbatan fi ghairiha, jadi kurbah di selain senengane ibadah. Kama tawahamahu an-nadhir. Jadi si orang yang nazir, Abu Israil ini kan begini, menganggap bahwa perbuatan qiyam adalah ibadah. Sehingga qiyamnya itu dipraktekkan dalam nadarnya, itu ngadeg, ora arep lungguh, panas-panas, ora berteduh, itu dianggap ibadah. Padahal itu bukan ibadah. Wallahu a'lam bishawab.